warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sanak segalanya? Mudah-mudahan sehat walafiat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Untuk hari ini Cik Pebi bakal mengulas berita di hari Jumat tanggal 5 Maret 2021. Tapi sebelum Cik Pebi mengulas berita hari ini, Cik Pebi minta tolong ke adik sanak jangan lupa di like, comment, and subscribe di share ke media sosial yang adik sanak punya. Ditunggu adik sanak, ditunggu. Untuk berita utama hari ini ada berita klaim belum terima ganti rugi, warga 3 desa tuntut pengembalian lahan. Warga 3 desa di wilayah Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah menuntut pengembalian lahan dari hak guna usaha PT Bio Nusantara Teknologi. Warga mengklaim jika selama itu tidak adanya ganti rugi lahan yang dilakukan oleh perusahaan. Ketiga desa dimaksud itu ada Desa Genting Dabu, Tanjung Kepayang, dan Air Napal. Kades Air Napal, Rizkan Arif mengatakan berdasarkan informasi dari warga bahwa lahan yang dikelola oleh PT BNT sejak tahun 1982 silam belum pernah dilakukan ganti rugi. Namun hanya sebatas ganti rugi tanam tumbuh. Sehingga atas perihal itu warga meminta agar lahan dikembalikan ke pemerintah daerah lalu dikembalikan lagi kepada warga. Lahan dikelola oleh PT BMT itu sejak tahun 1982. Sampai kini warga mengklaim dulu tidak ada pernah melepas hak. Hanya ganti rugi tanam tumbuh dan tidak ada ganti rugi lahan. Intinya warga kini minta pengembalian, ujar Rizka. Jika kurang lebih luas lahan yang diminta untuk dikembalikan mencapai ribuan hektar. Terkhusus untuk desa Air Napal kurang lebih 810 hektar. Saat itu pihak akan mencoba menyelesaikan permasalahan itu dengan cara musyawarah mufakat. Jika tidak ada kesepakatan, maka akan menempuh jalur hukum. Tapi kita lihat dulu, kalau masih bisa dimusyawarahkan akan dilakukan. Kalau tidak ada juga, kita akan lakukan upaya hukum, kata Rizka. Sementara manajemen PT BNT Dayat mengaku jika lahan telah diganti rugi diketahui pada tahun 1982 hingga 1987 adanya petunjuk untuk pengantian ganti rugi tanam tumbuh. Kemudian tahun 1987 keluar surat keputusan gubernur. Lahan sudah diganti rugi segala. Memang dulu tahun 1982 sampai 1987 kami belum melakukan ganti rugi karena belum ada petunjuk ganti rugi tanam tumbuh dari pemerintah. Kemudian tahun 1987 keluar SK Gubernur dengan petunjuk teknis. Akhirnya tahun 1989 dilakukan ganti rugi. Warga desa sudah menyatakan sudah selesai ganti rugi. Ada segala pernyataan mereka. Kami segalanya punya arsip, ujar Dayat. Terpisah, Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Septi Peryadi STP MAP, mengatakan pihaknya telah membentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahkan telah dilakukan rapat bersama kemarin dengan menghadirkan perwakilan warga desa dan manajemen PT BNT. Berita selanjutnya ada berita mutasi pejabat skala besar segera bergulir. Berdasarkan informasi yang diterima Harian Rakyat Benteng, Pemkab Bengkulu Tengah segera melakukan mutasi pejabat dalam skala besar. ASN yang menduduki jabatan eselon 2, eselon 3 maupun eselon 4 akan dimutasi, rotasi maupun promosi. Perdana pada tahun itu sebanyak 3 aparatur sipil negara telah dimutasi. Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Bengkulu Tengah, Apiles Lipi Eskom MSI mengatakan jika mutasi, rotasi maupun promosi sebagai langkah badan pertimbangan jabatan dan kepengangkatan.
untuk penyegaran jabatan. Tentunya dalam pelaksanaan hal itu telah memiliki evaluasi kinerja ASN dan pertimbangan langsung dari kepala daerah. Sementara itu, 3 ASN yang dimutasi lalu diantaranya Karen Almayati yang sebelumnya Kasubag Perencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimutasi menjadi Kasubag Bagian Administrasi Kerjama dan Otonomi Daerah di bagian Pemerintah Setdakap Bengkulu Tengah. Kemudian posisinya digantikan oleh Ahmad Yuliansa Eskom. Terakhir, Widya Febrianti SIKOM sebelumnya staf analisis protokol dipromosikan menjadi Kasubag Protokol pada bagian protokol dan komunikasi pimpinan Setdakap Bengkulu Tengah. Mutasi dipimpin langsung Setdakap Bengkulu Tengah Edi Hermansyah PhD. Edi menuturkan pelaksanaan mutasi menjadi hal yang biasa dilakukan dalam birokrasi pemerintah, semata-mata memberikan jenjang karir kepada ASN dan penyegaran dalam suatu jabatan. Harapan kedepannya kinerja dari ASN bisa meningkat membantu program kepada kepala daerah, pungkas Edi. Untuk berita edukasi hari ini ada konferensi pemilihan pengurus baru dimatangkan. Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Talang 4 dan Semindang Lagan kemarin menggelar pertemuan guna membalas persiapan konvensi pemilihan pengurusan baru, di mana dijadwalkan untuk konferensi akan digelar Rabu tanggal 10 Maret mendatang. Wakil Ketua 2 PGRI Bengkulu Tengah, Buyung Imlan, SPD, mengatakan pertemuan dilakukan di SD Negeri 27 Bengkulu Tengah yang diikuti oleh pengurus inti dan seluruh kepala sekolah di Kecamatan Talang 4 dan Semindang Lagan. Hari itu kami membahas persiapan pelaksanaan konferensi pemilihan pengurus dan pembentukan panitia kegiatan, serta laporan kegiatan pelaksanaan pada masa bakti 2016 hingga 2021 yang berkaitan dengan keuangan, kata Buyung. Buyung mengharapkan pelaksanaan konferensi ke depan berjalan dengan lancar dan terpilih pengurus baru yang nantinya dapat bekerja lebih maksimal. Harapannya terpilih pengurus cabang yang terbaik, menciptakan program untuk kemajuan dunia pendidikan. Demikian kata Buyung. Untuk berita Kota Bengkulu hari ini ada Pemkot komitmen bantu dan permudah kegiatan UMKM. Potensi usaha di Kota Bengkulu, terutama untuk kegiatan usaha mikro kecil menengah, sangat besar. Tidak dipungkiri, sejumlah usaha di Kota Bengkulu yang berawal dari bisnis UMKM justru menjadi ikon dari kota tersebut. Melihat celah potensi tersebut, pemerintah Kota Bengkulu siap mendukung para pelaku UMKM se-Kota Bengkulu untuk mengembangkan usahanya melalui berbagai potensi yang ada. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, saat menghadiri Fish Education Festival yang bertepat di Bengkulen Mall. Menurutnya, UMKM mampu menyambung pertumbuhan ekonomi nasional dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kota Bengkulu. Ada wacana Kota Bengkulu untuk menjadi tuan rumah festival ikan ke depannya. Tentu itu suatu hal yang menarik. Bayangkan aja, misal 500 orang mereka menginap, berbelanja dan melakukan hal lainnya di Kota Bengkulu. Itu menjadi nilai tambah yang berdampak positif pastinya, apalagi pada pertumbuhan ekonomi. Ungkap Dedi didampingi Kadiskop dan UMKM Edison serta Kadis Perendakop Dewi Dharma.
Dirinya mengatakan bahwa Pemkop siap membantu dan memperlancar kegiatan UMKM yang dinilai berdampak signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Insya Allah, Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran berkomitmen akan membantu dan mempermudah kegiatan-kegiatan UMKM. Kalau UMKM kita maju, tentu yang harum pasti nama Kota Bengkulu. Selain itu, kita melalui Dinas Koperasi dan UMKM ada bantuan untuk para pelaku usaha agar dapat mengembangkan usahanya. Tetapi dengan catatan, segala persyaratan yang diajukan sudah memenuhi kriteria yang ditentukan. Sebelum CPB mengakhiri ulasan berita hari itu, CPB bakal ngingin lagi ke adik sana bahwa di channel RBT TV itu ada program terbaru. Itu programnya ada Bincang Santuy, Wajah Desa, sama Loka Caci. Jadi aktifkan terus notifikasi channel RBT TV agar setiap video yang kami upload adik sana lah yang nonton duluan. Oke adik sana, jangan lupa dinotifikasikan terus channel RBT TV. Nah, sebelum Cik Pebi mengakhiri video hari itu, Cik Pebi bakal ngingetin lagi ke adik sana, jangan lupa di like, comment, subscribe, share ke media sosial yang adik sana punya. Ditunggu adik sana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.